siapa yang jadi kambing? Aku menang. Yellow. Alamak, kau pasti main si siapa ya? Sudah, jangan pernah main itu lagi. Kalau kau kalah kau bisa koit dong. Fiat, kita main si siapa yuk. Katanya yang menang bisa dapat duit loh. Serius, lumayan gue jajan Cimon po Helena tuh. Jangan, yang kalah bisa koit dong. Berisik loh. Terserah deh. Ayo Fiat. Si siapa yang jadi kodok? Yes, aku menang. Lihat Fiat, beneran loh 2 tahun nambah 100 juta. Crop. Fiat, Ada apa ini? gara-gara Juliet Snow. Juliet, ayo tanding si siapa sama gua. Tapi, Lo udah bikin Vian, koit dong. enggak, bukan gue. Kalau adik gua, lo ingat? Adik lo. Cielo, Snow dulu gue gak tahu kalau mulai. Si siapa yang jadi bebek. Hah, boleh juga lo. Si siapa yang jadi ular. Sekali lagi. Si siapa yang jadi zombie. Yes, aku menang. Si siapa Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar rapi. Astaga, malang banget. Simon says, semua orang menyentuh pipi. Ayo cepat pegang pipi kalian. Semua orang tersenyum. Sekarang tersenyum ya. Jangan, dia nggak bilang Simon says. Snow. Simon says, robek kertas ulanganmu. Juliet, apa-apaan kamu? Nilai kamu untuk mata pelajaran ini bakalan bapak kasih 0. Gak apa-apa pak, mendingan saya nggak naik kelas daripada saya koit dong. Simon says, semua orang berhenti. Semua orang kembali bergerak. Akhirnya, gue buru-buru mau nganterin ini ke ruang guru. Kenapa? Dia nggak sebut Simon says. Simon says, semua orang bergerak. Juliet, lo ngerasa nggak sih permainan ini semakin berbahaya? Makanya kita harus selalu fokus buat dengerin. Simon says, sahabatmu, siapapun yang bertahan hidup akan menjadi pemenang. Maaf Luna. Selamat, silahkan klaim hadiah Anda. Satu permintaan. Aku mohon hidupkan kembali Snow. Juliet, Snow. terima kasih. Tapi, Kenapa? selamat tinggal, Juliet. Permainan selesai. Anda adalah pemegang baru dari sistem ini. Snow says, semua orang di muka bumi ini, koit dong. Beku. Nak, tolong nak. Mak, kenapa? Pangeran S sudah muncul. Hah? Cepat sembunyikan tandamu. Emang ini apaan, Mak? Tanda itu artinya cuma kau yang bisa mencairkan kutukan beku Pangeran S dengan sentuhanmu. Dari Snow untuk Juliet. Cece sama Ko Snow pacaran. Itu. Cece kan tahu aku suka sama dia. Beku. Loh, sini biar Cece. Jangan pegang-pegang aku nggak sudi. Adek, kok bisa? Adek, kalau batas waktunya habis yang beku bisa koit dong. Pagi Juliet. Pagi,
Beku. Loh, aku? Share. Makasih Juliet. Iya, bisa gawat dunia kalau begini terus. Aku harus segera menemukan Pangeran S. Pangeran S. Jangan-jangan Snow. Gak mungkin. Jangan mentah-mentah pacar lo belain. Pikir deh, namanya aja Snow. Artinya kan salju. Iya juga sih, aku harus adil. Tapi masa dia? Snow, aku mohon hentikan semua ini. Aku nggak ngerti apa maksud kamu. Aku gak nyangka kamu sejahat ini. Maafin aku, Snow. Beku. Kamu siapa? Juliet. Dia Frost, kembaran Snow. Pangeran S yang sesungguhnya. Apa? Guys, lihat gue nemu apa. Sebenarnya rambut ini penuh kenangan, soalnya ini punya Juliet. Ini rambut Juliet yang dulu, tapi ini bakal gue tumbalin guys buat karakter baru. Jadi nonton sampai habis. Gue tuh masalahnya cuma di kantong mata, jadi gue harus pakai concealer buat nutupin. Karakter ini dari animasi favorit gue ada si Gantung. Dan jujur namanya agak susah. Kira-kira kalian bisa nebak gak ya gue mau cosplay jadi siapa? Ini dia rambutnya. Kelihatan lah ya, ini tipenya cewek pick me banget. Sama kayak nama kelas di animasinya, kelas pick up. Ini kenapa sih rambut selalu aja ada masalah? Mari kita sisir guys. Dah rapi, sip. Ini bagian yang paling deg-degan guys, soalnya kita bakal gunting rambutnya supaya panjang sama modelnya sama persis dengan karakter yang ada di animasinya. Mantap. Yang ini atau yang ini ya? Clue selanjutnya karakter ini pakai pita merah di atas kepalanya. Kita coba dulu yang ini. Kayaknya enggak deh. Sekarang yang ini. Kayaknya ini lebih pas ya. Oke, yang ini aja. Alamak. Terakhir tinggal ganti baju deh. Ayo, udah pada tahu belum nama aku siapa? Wah, apel. Ahem. Mama, boleh nggak aku makan apel ini? Tidak boleh. Kamu harus membuangnya ke tanah. Ih, ada apel. Syera, kamu lupa minta izin sama mama. Ma, boleh nggak aku minum? Boleh, tapi kamu harus menghabiskannya sebelum 10 detik. Kalau enggak, kamu bakal 9, 8, 7, 6, 5. Habis, Ma. Anak pintar. Ma, apa aku boleh minum juga? Tidak boleh. Ah, bodo amat, gue nggak tahan lagi. Vian, Mama kejam. Tifa, Mama selalu mendengar. Mama, boleh nggak aku hibur Tifa? Tidak boleh. Kamu harus menghabisinya dengan sesuatu yang sudah mama siapkan di kantongmu. Ini. Jangan Juliet, kita teman kan? Maaf Tifa, tapi aku harus nurut sama Mama. Yuk balik. Ma, boleh nggak kita pulang? Tidak boleh. Kalian harus tetap di sekolah. Udah jam 11 malam. Aku ngantuk. Ma, boleh nggak aku tidur? Boleh. Ini udah subuh. Kira-kira Juliet mimpi apa ya? Ma, apa aku boleh tidur? Tidak boleh. Snow? Mama, boleh nggak aku pulang dan menangis? Tidak boleh. Kalau gitu, boleh nggak Mama kesini? Aku sedih banget, Ma. Aku butuh Mama. Kamu tidak membenciku. Aku sayang sama Mama. Mama, Juliet, boleh nggak aku peluk Mama? kemarilah anakku sayang. Permainan selesai. Anda adalah mama baru di sistem ini. Ma, aku boleh main nggak? Mama, aku boleh nonton nggak? Ma, aku Kenapa boleh nggak boleh nonton yang ini, Ma? Aku pulang. Bombastic side eye. Salah apa lagi gua? Kenapa kamu nggak balas chat aku? Hah, kamu ngechat? 200 pesan baru. Sorry tadi ada rapat. Alasan. Gimana nih? Cielo, Bombastic side eye. tuh lagi. Kenapa jawab telepon papi nggak diangkat? Hah, 50 panggilan tak terjawab. Itu tadi lagi di jalan. Papi kan punya cupil, papi nggak nyetil. Batal. Ya udah, papi minta maaf ya, Cielo. Juliet. Kalian gak mau papi lagi. Mau cari papi yang lain aja. Lucu banget sih mereka. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet.
Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan, tapi hasilnya nol. Hah? 3 anaknya belum ketemu sampai sekarang?